Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan tentang materi teori investasi. Langsung saja ke definisi teori investasi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Yang pertama, yang non-fisik. Salah satu contohnya yaitu menambah keterampilan atau pendidikan. Kalau investasi yang fisik, contohnya membeli emas, rumah, tanah, saham, dan lain-lain. Selanjutnya, investasi menurut konteks ekonomi makro atau sesuai dengan pendapatan nasional. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan. Nah, contoh-contohnya mesin-mesin, pengeluaran untuk pembelian pabrik, bangunan dan gedung baru, serta peralatan-peralatan produksi. Itu tadi termasuk ke dalam investasi barang modal dan bangunan yang sering disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu investasi persediaan. Investasi persediaan dapat dilakukan dalam bentuk persediaan bahan dan barang baik, barang jadi, barang setengah jadi maupun bahan baku. Investasi persediaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama yaitu keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, ini terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, kondisi internal yang mempengaruhi tingkat pengembalian yang diharapkan suatu investasi meliputi kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, kondisi eksternal, perusahaan yang perlu mempertimbangkan dalam menentukan tingkat pengembalian atau keuntungan, antara lain perusahaan yang ditempuh pemerintah, faktor politik dan keamanan, perusahaan domestik maupun internasional. Lalu selanjutnya, biaya investasi. Ketika akan melakukan investasi, individu atau perusahaan mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan pada saat awal kegiatan investasi biasanya dalam jumlah yang besar, disebut dengan biaya investasi. Selanjutnya, tentang marginal efficiency of capital. Yang pertama, marginal efficiency of capital menyatakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal, sedangkan suku bunga adalah imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang, biasanya dalam bentuk persen. Lalu yang kedua, marginal efficiency of capital and marginal efficiency of investment, yaitu suatu kurva yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Sedangkan marginal of investment adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan.
Lanjut ke rumus dan cara menghitung time value of money atau nilai waktu uang. Dalam konsep time value of money atau nilai uang ini, terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu present value, nilai sekarang, future value, nilai yang akan datang, dan interest atau tingkat suku bunga. Rumus untuk menghitung time value of money atau nilai waktu uang adalah yang pertama, rumus menghitung future value atau nilai yang akan datang. Rumusnya yaitu future value sama dengan P buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus menghitung present value atau nilai sekarang. Rumusnya yaitu present value sama dengan Fn dibagi buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Supaya lebih jelas, sebagai keterangan Fn adalah future value atau nilai yang akan datang pada tahun ke-N. P adalah present value atau nilai sekarang, sedangkan I adalah interest atau tingkat suku bunga. Dan yang terakhir, N yaitu jumlah tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.